Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih mengenai tentang karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu ketika Baghdad dilanda kelaparan. Pada suatu masa telah terjadi sebuah krisis pangan di Baghdad. Negeri 1001 malam ini sedang dihantam penceklik, sawah-sawah kering dan panen gagal. Kelaparan dan kemiskinan merata di seluruh Baghdad. Tentu saja hanya kalangan istana yang masih bisa makan kenyang. Rakyat secara keseluruhan berada dalam bencana kelaparan, termasuk Syekh Abdul Qadir. Krisis pangan di Baghdad itu terjadi saat Syekh Abdul Qadir masih menjadi santri di kota itu. Sebagai santri yang dilanda kelaparan, Syekh Abdul Qadir setiap hari hanya memakan sisa-sisa makanan. Suatu hari, karena diserang rasa lapar yang menggigit, Syekh Abdul Qadir pun keluar dari pondoknya untuk mencari sisa-sisa makanan di sampah-sampah yang ada di sudut-sudut kota Baghdad. Namun setiap kali hendak ke tempat sampah, tempat itu sudah dikerubungi oleh orang-orang miskin lainnya. Orang-orang miskin ini saling berebut sisa-sisa makanan yang ada di sana. Melihat kondisi itu, Syekh Abdul Qadir akhirnya tidak jadi ikut berebut makanan dengan mereka. Akhirnya, beliau memutuskan untuk pergi ke masjid dan beristirahat. Dalam kondisi perut lapar melilit, beliau hanya diam di masjid itu. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda sambil membawa roti dan daging panggang. Pemuda itu langsung duduk di dekat Syekh Abdul Qadir. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, pemuda ini berasal dari keluarga kaya karena di saat masyarakat Baghdad dilanda kelaparan sehingga harus mencari makanan di tempat sampah, ia justru menikmati makanan yang sangat enak dan penuh gizi. Di dekat Syekh Abdul Qadir, pemuda itu dengan enaknya melahap makanannya. Syekh Abdul Qadir hanya melihat saja. Karena saking laparnya, setiap kali pemuda itu memasukkan roti dan daging panggang ke mulutnya, Syekh Abdul Qadir hampir saja secara refleks ikut membuka mulut. Namun beliau segera sadar dan menahannya. Hingga akhirnya pemuda itu tahu bahwa di dekatnya ada seorang yang kelaparan dan ia bermaksud memberikan sebahagian rotinya kepada Syekh Abdul Qadir. Namun Syekh Abdul Qadir menolaknya. Namun karena pemuda itu terus mendesak, Syekh Abdul Qadir pun bersedia menerima pemberiannya. Tetapi Syekh Abdul Qadir hanya mengambil sedikit saja dari pemberian pemuda tersebut. Lalu terjadilah dialog antara Syekh Abdul Qadir dan pemuda tersebut. "Anda dari mana? Apa yang kau kerjakan di Baghdad?" tanya pemuda itu. "Aku dari Jilan. Aku di sini menuntut ilmu," jawab Syekh Abdul Qadir. "Loh, saya juga dari Jilan. Apakah Anda kenal dengan seorang pemuda seusia Anda? Namanya Abdul Qadir, cucu dari Abdullah Asyuma'i yang dikenal ahli zuhud," tanya pemuda itu. "Ya, aku adalah Abdul Qadir, orang yang kau cari." "Hah? Apa? Anda Abdul Qadir? Wah, demi Allah, saya minta maaf. Saya tiba di Baghdad mencari-cari kamu, namun tak seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Aku hanya berputar di sekitar Baghdad selama berhari-hari, hingga uangku habis sendiri. Sampai 3 hari 3 malam aku tidak makan karena kehabisan bekal. Karena itu, dengan terpaksa sekali, aku menggunakan sebahagian uangmu yang dititipkan oleh ibumu untuk membeli makanan, termasuk membeli roti dan daging panggang ini. Karena itu, makanlah roti dan daging panggang ini. Ini adalah hakmu. Aku beli dengan uangmu." "Memang apa sesungguhnya yang terjadi?" tanya Syekh Abdul Qadir kepada pemuda itu. "Begini, sekali lagi aku minta maaf. Kemarin ibundamu telah menitipkan uang sebesar 9 dinar kepadaku untuk diberikan kepadamu. Tapi karena kemarin selama berhari-hari aku tidak menemukan kamu, sehingga uang bekalku sendiri habis. Uang dari ibundamu ini akhirnya berkurang karena aku gunakan untuk membeli roti," jawab pemuda itu. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qadir tidak marah sama sekali. Beliau justru tertawa. Setelah pemuda itu memberikan sisa uang kepada Syekh Abdul Qadir beserta sisa roti yang dibelinya, Syekh Abdul Qadir menerimanya, tetapi kemudian memberikannya kembali kepada pemuda tersebut. Syekh Abdul Qadir tahu bahwa pemuda itu juga tidak mempunyai uang karena berhari-hari mencari dirinya. Pemuda itu sampai kehabisan bekalnya. Karenanya beliau kemudian memberikan seluruh sisa uang dari ibundanya kepada pemuda tersebut. Dan inilah ciri khas seorang wali. Meski dilanda kelaparan akut,
Di saat datang rezeki halal kepadanya, ia pun tetap sedekahkan rezeki itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Kisah selanjutnya yaitu khasiat rumput dan air Madrasah Syekh Abdul Qadir. Selain pernah dilanda krisis pangan, Baghdad juga pernah dilanda penyakit mematikan. Pernah suatu masa Baghdad diserang penyakit kolera ataupun ta'un. Akibatnya banyak penduduk Baghdad yang meninggal dunia. Merebaknya penyakit kolera itu membuat penduduk Baghdad panik dan bingung. Mereka lari ke sana kemari untuk mencari obat, tetapi tak satupun dokter atau tabib yang sanggup menyembuhkan. Karena itu, satu-satunya jalan adalah lari ke Syekh Abdul Qadir. Menghadapi masyarakat Baghdad yang membanjiri rumahnya untuk minta tolong karena wabah kolera, Syekh Abdul Qadir memberikan solusi yang aneh. Beliau berkata kepada kerumunan masyarakat, "Kalian yang mau makan rumput di sekitar rumahku, insya Allah akan sembuhkan penyakit kolera yang menimpa kalian." Tanpa menunggu lama, orang-orang itu langsung berduyun-duyun ke halaman madrasah. Mereka langsung mencabuti rumput di sekitar madrasah dan memakannya. Tak lama kemudian penyakit mereka langsung sembuh. Karena banyaknya orang yang terjangkiti penyakit kolera, maka semakin banyak orang yang merumput di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir. Hingga akhirnya sekitar madrasah itu langsung bersih. Tak ada satupun rumput yang nongol. Namun penduduk Baghdad lainnya yang terkena kolera tidak kebahagiaan rumput. Rumput di sekitar madrasah sudah tandas, sementara orang-orang yang terkena kolera masih sangat banyak. Maka Syekh Abdul Qadir bilang kepada mereka yang tak kebahagiaan rumput ini, beliau berkata, "Kalian yang tak kebahagiaan rumput, silahkan meminum air yang ada di sumur madrasahku. Insya Allah penyakit kalian disembuhkan oleh Allah." Mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir itu, mereka langsung menuju ke sumur madrasah. Di situ mereka langsung menimba dan meminumnya. Hingga saat itu juga penyakit mereka langsung hilang. Bukan hanya itu, penyakit kolera yang ada di Baghdad pun akhirnya hilang. Penduduk Baghdad kembali aman dan sehat. Kisah selanjutnya yaitu Syekh Abdul Qadir melawan iblis. Bukan hanya jin, iblis pun kalah dengan Syekh Abdul Qadir. Sebagaimana dikisahkan oleh Asy-Syarifaini bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir berkata, "Pernah aku sehari penuh bermukim sendirian di reruntuhan yang ada di Iwan Kisra dan tidak kembali ke Baghdad." Ketika Syekh Abdul Qadir duduk sendirian di Iwan Kisra itu, ia seringkali menyaksikan setan-setan dan jin-jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk pasukan perang. Mereka datang dengan berkelompok-kelompok dengan jumlah yang besar, layaknya tentara yang terjun ke medan tempur. Mereka datang dengan membawa senjata dan mengendarai kuda. Wajah mereka pun menakutkan, seram, kejam dan beringas. Gerombolan pasukan setan dan jin itu hendak menyerang Syekh Abdul Qadir. Setelah berada dalam jarak yang dekat, pasukan jin dan setan ini langsung menyerang Syekh Abdul Qadir dengan senjata mereka. Mereka langsung melemparkan tembakan panah dan ayunan pedang. Ketika digempur oleh rombongan pasukan jin dan setan itu, tiba-tiba hati Syekh Abdul Qadir mengeluarkan suara, "Berdirilah dan lawan mereka Abdul Qadir, kami siap membantumu. Kami datang dengan pasukan yang mereka tidak akan mengalahkannya." Setelah mendengar suara itu dari lubuk hatinya, Syekh Abdul Qadir langsung melakukan serangan kepada segerombolan setan dan jin tersebut. Satu kali serangan, pasukan setan dan jin itu langsung lari tunggang-langgang ketakutan. Mereka semua hilang dari hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun masih ada satu setan yang tidak mau pergi. Ia tetap berada di dekat Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya itu, setan itu mendekati Syekh Abdul Qadir dan melontarkan ancaman, "Kamu pergi dari sini atau aku akan menghajarmu." Mendengar ancaman dari setan itu, Syekh Abdul Qadir langsung marah. Beliau melayangkan serangan ke setan tersebut hingga setan itu terjengkal, jatuh dan akhirnya bangun lagi untuk melarikan diri. Seluruh setan dan jin akhirnya hilang di hadapan Syekh Abdul Qadir. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir masih mengucapkan sebuah lafaz, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Tidak ada kekuatan apapun kecuali hanya bersama Allah yang maha tinggi dan maha agung. Saat itu juga setan yang mengancam Syekh Abdul Qadir dikala sedang melarikan diri langsung terbakar hingga hangus. Kisah karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu berkah sang Syekh untuk si jompo. Karamah Syekh Abdul Qadir juga bisa menyembuhkan orang jompo. Abu Salih Nasar mengisahkan bahwa ada seorang bernama Abdul Razak yang pergi haji bersama ayahnya. Ketika anak dan ayah ini sampai di tanah suci, mereka berdua menginap di sebuah perkampungan bernama Hullah.
Mereka memilih menginap di sebuah rumah orang miskin. Pemilik rumah ini adalah orang tua jompo. Namun ketika keduanya masuk, didapatinya Syekh Abdul Qadir sudah ada di dalam rumah itu. Mereka berdua setelah diizinkan si pemilik rumah, akhirnya tinggal di rumah itu beberapa hari sebelum pelaksanaan haji tiba. Saat menginap itulah mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak ulama dan masyaikh yang berdatangan secara berombongan ke rumah tersebut. Bahkan para pejabat di kampung Hullah juga turut datang. Mereka semua berniat hendak menghormat kepada Syekh Abdul Qadir ketika tahu sang Syekh ada di sana. Banyak dari mereka yang meminta kesediaan Syekh Abdul Qadir pindah ke rumah mereka yang terbilang mewah. Namun Syekh Abdul Qadir menolaknya secara halus. Beliau lebih nyaman untuk tinggal di rumah miskin tersebut. Karena sang Syekh tidak bersedia pindah, maka para ulama dan kaum elit di Hullah memberikan sebahagian hartanya kepada beliau. Di antara mereka ada yang memberikan kambing, emas, perak, kain sutra, dan benda-benda berharga lainnya, sehingga terkumpullah harta itu dengan banyak. Para penduduk kampung dan orang-orang awam juga banyak yang berbondong-bondong menjenguk Syekh Abdul Qadir. Mereka meminta doa dan berkah dari beliau. Ketika Syekh Abdul Qadir hendak melanjutkan perjalanan, beliau bilang bahwa seluruh harta yang terkumpul hasil pemberian kaum elit dan orang kaya di Hullah itu diberikan kepada pemilik rumah yang beliau tumpangi. Karena terinspirasi oleh Syekh Abdul Qadir, orang lain yang berkumpul juga memberikan sedekahnya kepada orang tua jompo miskin pemilik rumah. Si jompo miskin itu pun langsung mendapatkan harta yang luar biasa banyak. Setelah beberapa tahun, sebagaimana dikatakan oleh perawi, orang jompo yang asalnya miskin itu berubah menjadi orang yang kaya raya. Kata perawi kepada Nasar, apa yang dialami orang jompo yang asalnya miskin lalu menjadi kaya tersebut merupakan berkah dari Syekh Abdul Qadir. Begitulah Syekh Abdul Qadir, berkahnya bisa memberikan manfaat konkret kepada orang miskin. Kisah selanjutnya, terompah Syekh Abdul Qadir menolong orang dari rampok. Suatu hari, sebagaimana dikisahkan oleh Asy-Syarafaini dalam Al-Harimi, Syekh Abdul Qadir tengah mengambil air wudhu dengan menggunakan bakia atau terompah, yaitu sandal yang terbuat dari kayu. Setelah itu beliau langsung salat 2 rakaat. Terompah beliau masih basah karena terkena air wudhu. Setelah menyelesaikan sholat, tiba-tiba beliau keluar dan mengambil terompahnya yang masih basah itu, lalu melemparkannya ke sebuah arah. Kedua terompah itu langsung hilang. Orang-orang yang melihatnya, termasuk Asy-Syarafaini dan Al-Harimi, terheran-heran melihat tingkah Syekh Abdul Qadir itu. Ada apa sebenarnya dengan Syekh Abdul Qadir? Kenapa beliau melemparkan kedua terompahnya itu ke arah yang tidak jelas? Pertanyaan ini masih menghantui orang-orang yang telah melihatnya. Perbuatan yang ganjil itu baru terungkap 20 hari berikutnya. Saat itu ada rombongan dagang yang datang ke rumah Syekh Abdul Qadir. Setelah tiba di depan rumah beliau, pimpinan rombongan bilang bahwa mereka hendak sowan kepada Syekh Abdul Qadir dan menyampaikan terima kasihnya karena sudah ditolong. Asy-Syarafaini dan Al-Harimi yang menemui rombongan tersebut semakin penasaran, sebab selama ini Syekh Abdul Qadir tidak pernah berpergian jauh, sementara rombongan dagang itu merupakan orang-orang yang berasal dari kota yang jauh. Sebagai bentuk terima kasih, rombongan itu memberikan kain sutra, perak, dan emas kepada Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya itu, dan ini yang menjadi petunjuk, rombongan itu juga mengembalikan sepasang terompahnya Syekh Abdul Qadir. Saat kedua terompah itu diberikan, Al-Syarafaini dan Al-Harimi pun bertanya, dari mana mereka memperoleh terompah Syekh Abdul Qadir itu? Ketika mendapatkan pertanyaan dari Asy-Syarafaini dan Al-Harimi, kedua rombongan tersebut langsung bercerita bahwa 20 hari yang lalu mereka tengah melakukan perjalanan untuk pergi berdagang. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dirampok oleh sekawanan perampok. Para perampok yang kejam ini menjarah seluruh barang dagangan mereka. Setelah berhasil menyikat habis harta mereka, para perampok itu segera berkumpul di sebuah lembah untuk membagi hasil jarahannya itu. Dalam kondisi yang dipenuhi oleh kesialan itu, salah seorang anggota dagang ada yang menyatakan, andai teringat Syekh Abdul Qadir dalam kondisi yang terteror seperti ini, niscaya kami akan bernazar untuk memberikan sebahagian harta jika kami selamat.
Saat itulah baru saja mereka menyebut nama Syekh Abdul Qadir, mereka langsung mendengar teriakan keras dari para perampok yang sedang membagi hasil rampasannya di sebuah lembah. Mereka pun segera menuju ke arah suara teriakan. Para perampok itu nampak ketakutan dan kesakitan. Para rombongan dagang menduga bahwa kawanan rampok itu sedang diserang oleh perampok lain. Namun di lembah itu tak ada orang lain kecuali kawanan rampok yang telah menjarah harta rombongan dagang tersebut. Para perampok itu mati semua kecuali satu yang menjadi pimpinannya. Maka dengan diliputi ketakutan, pimpinan perampok yang masih hidup itu memanggil rombongan dagang yang tak jauh dari lembah. "Kemarilah, ambil ini seluruh harta kalian lagi. Teman-temanku sudah mati semua oleh 2 terompah basah ini. Sungguh ini merupakan peristiwa aneh." Begitulah kata pimpinan perampok itu. Setelah berkata demikian, pimpinan perampok itu langsung lari meninggalkan teman-temannya yang tewas dan seluruh harta jarahan mereka serta kedua terompah itu. Maka para rombongan dagang itu segera menuruni lembah itu untuk mengambil hartanya kembali. Saat mengambil harta-harta itu kembali, mereka dikejutkan dengan 2 terompah yang masih basah. Kedua terompah inilah yang membunuh para kawanan perampok tersebut. Setelah diamati, di antara rombongan dagang itu ada yang tahu bahwa kedua terompah basah itu adalah miliknya Syekh Abdul Qadir. Dari sinilah Asy-Syarifaini dan Al-Harimi baru tahu bahwa ternyata 20 hari yang lalu saat Syekh Abdul Qadir melemparkan kedua terompahnya itu, tepatnya setelah dirinya sholat, adalah dalam rangka menolong rombongan dagang yang terkena musibah tersebut. Syekh Abdul Qadir meski dari jarak jauh mengetahui nasib rombongan dagang yang tengah dirampok itu, karena salah satu rombongan itu ada yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir. Kedua terompah basah yang dilemparkan Syekh Abdul Qadir itu menghantam para kawanan perampok tersebut. Maka setelah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, ketua rombongan itu segera menyerahkan terompah itu kepada pemiliknya. Selain itu, mereka juga memberikan sebahagian harta mereka sebagaimana yang mereka telah nazarkan. Namun Syekh Abdul Qadir hanya mengambil terompahnya saja. Sementara harta pemberian rombongan dagang itu seperti emas, perak, dan sutra diberikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada Asy-Syarifaini dan Al-Harimi.